Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita akan menyanyi PKJ 11 1 sampai 3, Inilah Hari Minggu. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah syukur kita. Kita akan merenungkan sebuah tema kekuatan kasih sebagai para sahabat Allah. Saya akan mengawali dengan apa yang Paulus sampaikan di dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Saya bacakan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kekuatan kasih yang disampaikan Paulus tentunya juga menjadi sebuah penyadaran kepada kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang juga diberikan tugas, diperintahkan Tuhan untuk menyatakan kasih
tersebut, mari kita sambut dengan pujian Yesus segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita akan mengakui segala dosa kita. Saya mengundang Bapak, Ibu dan saudara-saudara untuk menaikkan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ketika kami mengungkapkan dan menyatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kami, namun di lain sisi kami menyangkali dan bahkan menempatkan diri kami di tempat yang lebih utama dibandingkan Tuhan. Maka ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini, seperti yang sudah kami ungkapkan secara pribadi. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini. Biarlah belas pengasihan Tuhan, pengampunan Tuhan yang boleh nyata bagi kami. Ajar kami bukan hanya kami mengatakan di dalam kata-kata kami setiap penyesalan kami, tapi ajar kami untuk boleh berubah, untuk boleh mengubah segala perilaku, tutur kata, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka ya Tuhan, kami boleh membawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Batu karang yang teguh, ini menjadi sebuah pujian penyesalan kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Karena
kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Demikian saya sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyatakanlah damai sejahtera. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha korbankan dirinya agar budi tebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Your reaching love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is high. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, my soul, bless the Lord, bless the Lord, my And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu, bukan hanya melalui kata-kata kami ya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu juga ketika kami memberikan diri kami kepada Tuhan, membuka diri kami untuk boleh disapa oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, jika hari ini kami boleh membuka diri kami, mempersiapkan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan, maka bersabdalah kepada kami, sapalah kami di dalam kebenaran firman-Mu, yang boleh meneguhkan kami
yang boleh mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami apa yang Kau sabdakan saat ini, apa yang Kau pesankan kepada kami hari ini, apapun juga yang Kau ingatkan kepada kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan sapaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa Roh Kudus turut dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 98. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian
Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira, bersorak, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring. Bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air,
tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Demikianlah firman Allah. Pembacaan Injil kita hari ini akan kita baca bersama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai 17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik, luar biasa. Sebuah sambutan yang juga harus kita syukuri kepada Tuhan ketika kita boleh menapaki dan memasuki hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 minggu berturut-turut tentunya saat ini kita disuguhkan dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang bagi saya cukup menarik. Mengapa? Menarik karena 2 minggu yang lalu secara berturut-turut di dalam pembacaan Injil Yohanes kita disuguhkan dengan istilah-istilah yang dipakai Yesus dalam kaitannya mengenai relasi dirinya dengan para murid atau dengan para pengikutnya. Masih ingat 2 minggu yang lalu khotbah apa? Wah, 2 minggu yang lalu ya, lama banget nih. Minggu kemarin juga mungkin sudah nggak ingat gitu ya. Ada yang masih ingat 2 minggu yang lalu? Pada tanggal 26 April yang lalu kita disuguhkan atau ditampilkan sosok seorang gembala, ya. Ingat ya? Gembala yang baik. Gambaran Yesus sebagai gembala yang baik bicara soal relasi Tuhan dengan para pengikutnya
di mana gembala dan domba memiliki keterikatan yang erat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua itu terjadi kalau memang istilah kata berlaku bagi gembala yang baik. Perlakuan gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Dan oleh karena itulah Yesus ditampilkan sebagai sosok gembala yang baik, sosok gembala yang mengenal domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya pun mengenal suara sang gembala. Demikian ya, 2 minggu yang lalu. Lalu minggu yang kemarin, yang kedua saudara, kita juga ditampilkan dengan gambaran tentang kalau minggu lalu masih ingat ya, tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ranting akan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah jika ranting tersebut menempel, menyatu pada pokoknya. Dalam hal ini Yesus pun menampilkan dirinya. Yesus mengangkat relasi dirinya dengan para murid-muridnya. Pokok dan ranting harus bersatu, harus menyatu agar bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi jelas dari 2 perumpamaan tersebut, dari 2 gambaran tersebut, Yesus mau bicara soal bagaimana relasi dirinya dengan para pengikutnya atau para muridnya. Hari ini saudara-saudara, ada penggunaan kata yang lain. Apa itu? Di dalam Injil Yohanes, kata sahabat. Sahabat. Yesus menyebutkan dengan jelas, kamu adalah sahabat. Artinya apa? Sama, kalau mau diberlakukan sebaliknya, aku juga adalah sahabat buatmu, gitu ya. Jadi Yesus menggunakan kata sahabat untuk menggambarkan relasi dirinya dengan para muridnya. Ada yang punya sahabat? Wah, kayaknya yang hadir di sini nggak ada yang punya sahabat. Ada? Ya, mungkin ada ya, tapi malu untuk ngakuinya. Padahal kan sungguh berbahagia jika seseorang punya sahabat. Ya, punya ibu ya? Iya. Nggak usah malu mengakuinya. Sungguh berbahagia kalau kita punya seorang sahabat. Mengapa? Bu, apa Bu yang ibu alami dari persahabatan ibu? Katanya punya sahabat. Berbagi rasa, apa lagi? Berbagi pengalaman. Seorang sahabat tentunya menjadi sosok yang bisa diharapkan oleh kita. Katanya sih sahabat itu gambaran dari sebuah hubungan yang lebih intens gitu ya, yang lebih dalam, bukan hanya sekedar pertemanan biasa. Dari seorang sahabat kita bisa berbagi cerita. Dengan seorang sahabat kita bukan hanya berbagi duka, tapi juga suka. Melalui seorang sahabat, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin gitu. Karena seorang sahabat akan melakukan apa saja yang diinginkan sahabatnya itu. Ia akan memberikan apa yang dibutuhkan sahabatnya, meskipun harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Itu seorang sahabat, dari pengalaman yang mungkin kita pernah rasakan dan yang pernah kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mendeklarasikan dan menawarkan sebuah persahabatan kepada para muridnya. Jelas ya dikatakan, kamu adalah sahabatku.
Dengan demikian Yesus mendeklarasikan, Yesus menawarkan sebuah persahabatan yang dilandasi oleh kasih. Inilah yang mau Yesus tawarkan kepada para pengikutnya. Tapi pertanyaannya adalah kasih yang seperti apa yang seharusnya ada di dalam persahabatan tersebut. Di dalam ayat yang ke-9, yuk kita perhatikan kira-kira kasih yang seperti apa yang Yesus inginkan, yang Yesus tawarkan. Jelas di sana Yesus memulai dengan sebuah pernyataan akan kasih yang luhur, bahwa kasih persahabatannya berasal dari Allah. Kasih dari Allah. Kasih itu yang telah menyatukan Allah dengan dirinya. Bahkan kasih itu pula lah yang merangkul manusia melalui diri Yesus Kristus. Dan ini yang sudah Yesus nyatakan juga di dalam berita anugerah yang kita dengar tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini merangkul seluruh manusia melalui diri Yesus Kristus yang sudah dinyatakan kepada kita semua. Ini yang menariknya saudara-saudara dari perenungan tema kita hari ini. Namun sayang, ketika satu sisi Yesus menyerukan dan memerintahkan kasih tersebut, namun sisi yang lain, sisi dari kita para pengikutnya yang sudah dihisapkan, yang sudah dirangkulnya, bahkan yang sudah disebut sebagai sahabat Kristus, kita lupa untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Ya, jadi mungkin kalau dilihat dari sini ada bertolak belakang. Satu sisi ketika Allah menyatakan kasih kepada manusia, tapi sisi yang lain kita lupa untuk menyatakan kasih Allah tersebut pada sesama kita. Kita terlalu sering asik dengan diri kita. Kita terlalu sibuk, terlalu kusuk dengan kepentingan diri kita, kepentingan kelompok kita, sehingga kita mengabaikan ada orang loh yang perlu perhatian kita. Ada orang yang perlu kehadiran kita. Tapi kita sudah mengukung, memenjarakan diri kita dengan kepentingan diri kita sendiri. Dengan pemikiran kita. Ini yang terjadi juga pada diri Petrus. Petrus disadarkan bahwa selama ini ia adalah dalam kungkungan dan batasan eksklusivisme. Perjumpaan dengan Kornelius, kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat yang pertama Kisah Rasul 10 tadi, kita dapat melihat bagaimana perjumpaan Petrus dan Kornelius menyadarkan dirinya bahwa ada sesuatu yang ia tidak pahami sebelumnya. Apa itu? Bahwa sebetulnya Allah juga adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada bangsa lain di samping kepada bangsanya. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi Petrus atau siapapun untuk menghalangi seseorang mengalami kasih Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi seseorang masuk di dalam persekutuannya dengan Allah dan mengalami persahabatan dengan Allah. Hal yang sama diberitakan kepada kita semua yang hadir saat ini. Sebagai sahabat-sahabat Allah. Sebagai sahabat-sahabat Kristus. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita lakukan sebagai sahabat Allah selama ini? Apa yang sudah kita lakukan sebagai sahabat Allah selama kita hidup di dunia ini?
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir masih banyak Cornelius yang lain yang ada di sekitar kita, yang memerlukan keterbukaan, yang memerlukan penerimaan. Gereja mempunyai tugas menyatakan misi Kristus di tengah dunia yang hambar dan kering. Dunia membutuhkan sentuhan kasih. Dunia membutuhkan sentuhan kuasa kasih Allah. Maka di awal mula di dalam nats pembukaan saya mendahuluinya dengan bacaan Korintus tadi. Ketika Paulus menyampaikan kasih itu seperti apa. Begitu besarnya kuasa kasih, begitu besarnya peranan kasih, sehingga kasih bisa mengatasi segalanya. Dan kasih menjadi hal yang paling utama di dalam sebuah relasi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mau digemakan kepada kita semua hari ini. Ketika kita bersama-sama hendak memasuki Minggu Pentakosta. 2 minggu lagi ya kita sudah memasuki perayaan Pentakosta. Bagaimana karya keselamatan Allah diberlakukan, dinyatakan bagi semua orang. Karya keselamatan yang merupakan bentuk konkret kasih Allah dinyatakan tanpa kecuali bagi siapapun yang menerimanya. Maka gereja mempunyai tugas untuk menyatakan bersama-sama. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk dunia. Kekuatan kuasa kasih Kristus ataupun kasih Allah itulah yang akan kita nyatakan bersama-sama sebagai sahabat-sahabat Allah. Ada sebuah cerita yang menarik, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ini. Cerita ini diangkat dari sebuah kehidupan keluarga di India. Jadi sebuah keluarga ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sindhu. Nah, suatu pagi anak ini merengek kepada orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Orang tuanya tidak begitu jelas apa yang anaknya inginkan. Rengekannya memang agak mengganggu mereka. Maka si bapak bertanya kepada anaknya itu, "Apa yang kamu inginkan, Nak?" Si bapak berpikir, mungkin hanya minta yang gampang-gampang saja. Apa sih yang diminta seorang anak yang berusia 9 tahun? Paling mainan, paling makanan, atau apapun. Maka si anak itu ketika ditanya demikian, berkata demikian, "Ayah, aku menginginkan sesuatu." Ia terhenti sejenak, ia agak ragu untuk menyampaikannya. Maka beberapa saat kemudian, singkat cerita, anak ini menyampaikan sebuah niatan yang cukup membuat orang tuanya kaget. "Ayah, saya hanya minta satu dari ayah dan ibu. Bolehkah saya memotong habis rambut saya?" Jadi Sindhu ini seorang anak perempuan dengan rambutnya yang panjang, yang indah gitu ya. Dengan rambut panjangnya ia kelihatan sangat cantik. Maka mendengar permintaan sang anak, si bapak dan si ibu tadi kaget. Ya, bisa saja mereka menolak. Tapi si ibu bertanya kembali, "Kenapa kok kamu mau melakukan itu?"
Apa maksudnya? Apa tujuannya? Si anak tidak bilang. Si anak tidak bilang. Tapi ya untuk menyatakan kasihnya kepada anaknya, ya sudahlah, kita turuti saja. Maka diturutilah permintaan si anak itu. Jadi kepalanya pelontos, sudah dicukur habis. Dan keesokan harinya apa yang terjadi ketika kedua orang tuanya mengantarkan anak ini sekolah? Di gerbang sekolah mereka berjumpa dengan sebuah keluarga yang lain. Sama, 2 orang dewasa dengan 1 anak. Anak mereka ternyata juga tidak berambut alias botak, gitu ya, laki-laki. Dan ketika Sindu melihat kedatangan mereka, Sindu mencoba menghampiri si bocah tadi. Lalu dengan gembira mereka masuk ke sekolah, ke halaman sekolah. Beberapa saat kemudian kedua orang tua bocah tadi, anak laki-laki tadi, menghampiri orang tua Sindu dan mereka berkata demikian, anak bapak sungguh luar biasa. Mendengar kata-kata itu kedua orang tua Sindu kaget, bingung kenapa? Maka kedua orang tua anak laki-laki itu bercerita demikian, Pak, sebetulnya anak saya itu sedang menderita sebuah penyakit sehingga membuat terpaksa kepalanya harus demikian. Ia harus kehilangan rambutnya, rontok satu persatu. Keadaannya membuat anak saya tidak mau sekolah karena teman-temannya mengejek dia, mengolok-ngolok dia. Sudah seminggu lebih anak saya tidak sekolah, tidak mau sekolah, mengurung diri di kamar. Namun kemarin, beberapa hari yang lalu, anak bapak main ke tempat saya. Anak bapak menjumpai anak saya. Gak tahu apa yang mereka bicarakan. Dan saya hari ini cukup dibuat kaget karena anak saya mau sekolah. Nah, saya melihat bahwa ternyata anak bapalah yang membuat anak saya akhirnya mau kembali ke sekolah. Dan saya dibuat kaget karena anak bapak rela untuk menyamakan dirinya dengan anak saya. Dengan kata lain, anak bapak mau mengorbankan rambutnya yang indah demi kepentingan, demi anak saya bisa sekolah lagi. Mendengar cerita itu, kedua orang tua Sindu terharu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang anak yang berumur 9 tahun bisa melakukan hal yang seperti itu. Tidak mudah ya. Kita seorang dewasa seringkali berpikir ulang, rambut saya bagus, sayang dong kalau harus dihabiskan. Tapi Sindu tidak berpikir untuk dirinya. Ia berpikir bagaimana bisa mengembalikan temannya, sahabatnya untuk keluar dari kamar, keluar dari pengasingan. Inilah yang menjadi sebuah contoh konkret yang mungkin bisa kita lakukan. Kekuatan kasih Sindu mengalahkan egonya. Kita bisa berkata, itu kan anak kecil, belum tahu apa-apa. Jangan dibilang itu, saudara. Karena manusia sejak kecil pun sudah punya ego ya.
Sejak kita kecil pun masih suka ya untuk cari kepentingan, keenakan, kenyamanan diri ya sudah ada. Tapi jarang sekali ketika kita melihat seseorang yang mau melepaskan egonya untuk orang lain. Itu tidak lain karena apa? Kekuatan kasih. Kasih yang bisa mengatasi semuanya. Mari kita nyatakan kasih seperti itu. Kita sebagai sahabat-sahabat Allah, mari kita nyatakan kasih Allah yang besar bagi sesama kita yang membutuhkan. Seperti saya katakan tadi, saya ulangi, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran kita. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang memerlukan perhatian kita. Tengoklah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat dan mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, ya hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Ada yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian saat ini? Kalau ada, Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri biar bisa disambut. Gak ada ya? Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana peran kami, keberadaan kami di dalam relasi kami dengan Tuhan. Relasi yang boleh terikat dengan kasih yang bersumber dari Allah Bapa. Dan kasih itu pula yang seharusnya kami nyatakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan kasih Tuhan. Hari ini kami boleh berdoa. Kami boleh menaikkan doa syafaat kami sebagai wujud kasih kami juga kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu dimanapun adanya, di dalam pergumulan kehidupan pelayanan mereka. Terkhusus juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Kafling Polri. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup mereka, baik di dalam keluarga mereka,
di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Engkau sendiri yang boleh memampukan untuk boleh menghadapi semua pergumulan tersebut. Termasuk juga kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan, maupun mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami mengingat anak-anak kami yang juga akan menghadapi ujian. Tuhan sendiri yang boleh memberikan mereka semua kesehatan. Penyertaan Tuhan yang boleh nyata dirasakan oleh mereka. Kami berdoa untuk pembangunan jemaat Tuhan di GKI Kafling Polri ini. Engkau yang memperlengkapi mereka di dalam membangun jemaat-Mu. Engkau memperlengkapi majelis jemaat, badan-badan pelayanan yang ada, baik komisi anak, komisi remaja, pemuda, dewasa, lansia, maupun tim dan panitia yang ada, para aktivis, guru sekolah minggu, karyawan gereja, seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang satu hati membangun jemaat Tuhan. Kami mengingat setiap pelayanan yang harus kami lakukan, maka kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai bangsa ini. Kami bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami membawa pemerintah kami agar mereka pun boleh senantiasa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, takut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menaikkan doa kami, dan kami pun boleh menyatakan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini.
Nas yang mengantar kita membawa persembahan dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu Baru senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kasih dan juga yang mengasihi kami,
Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh dihimpunkan di dalam kebaktian di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga diingatkan dengan firman Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan akan penyertaan, pimpinan dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami ya Tuhan, untuk boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Untuk program-program yang telah disusun dan yang akan dilaksanakan di tempat ini, di gereja ini. Kami juga mau berdoa kepada majelis jemaat yang diberikan tugas untuk pengelolaan keuangan. Biarlah apa yang diputuskan semata-mata untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.